Baik, Bapak Ibu para mahasiswa, kita lanjutkan dengan konsep yang berikut, yaitu ketiga, itu disebut dengan konsep penebusan. Ya, kata penebusan ini ya tentu sudah sering kita dengar ya. Ya. Oke. Coba kita perhatikan konsep penebusan. Apa yang dimaksud dengan penebusan? Ya, penebusan ialah penebusan dari dosa. Dari dosa. Jadi kata penebusan itu dalam bahasa Yunaninya disebut dengan agorazo. Perhatikan ya, agorazo. Agorazo. Artinya apa? Arti dari agorazo itu adalah membeli, membayar, menyerahkan sesuatu sebagai harga pembayaran yang setimpal bagi sesuatu barang lain. Nah, kalau secara umum begini, ya begini, secara umumnya gini. Misalnya kalau kita pergi ke pasar, ingin membeli sesuatu, ingin membeli sesuatu. Ketika kita ingin membeli sesuatu, berarti tujuan kita ingin memiliki, ya memiliki, supaya menjadi milik kita, yang menjadi milik kita. Sebelumnya kan milik toko, ya miliknya toko, ya miliknya toko itu bukan menjadi milik kita, tapi miliknya toko bisa menjadi milik kita. Dengan cara apa kita bisa memilikinya? Membelinya, membayarnya. Jadi barang yang kita inginkan, kita bayar, kita beli, sehingga bisa berpindah. Ya, karena kita sudah beli, karena kita sudah bayar, karena kita sudah tebus, ambil barang itu, bawa ke rumah. Pada saat kita sudah beli, dan kita keluar dari toko itu, barang itu sudah milik kita. Sampai ke rumah pun menjadi milik kita. Tidak bisa lagi orang toko mengatakan, itu barang saya. Mengapa? Karena sudah dibeli, karena sudah dibayar, karena sudah ditebus dari pasar. Itu disebut dengan agorazo. Agorazo. Nah, itu gambaran. Nah, kalau misalnya gambaran ini dihubungkan dengan apa dilakukan oleh Yesus dalam hal penebusan, seperti ini. Ya, Yesus sudah datang ke dunia. Dunia ini diumpamakan seperti pasar dosa. Pasar dosa. Semua manusia setelah berbuat dosa sudah ada di komunitas manusia yang memang berdosa. Yang berdosa. Berarti sudah ada di dalam kegelapan, kejahatan, bahkan ancamannya adalah maut. Nah, Yesus datang ke komunitas manusia berdosa, artinya datang ke dunia ini. Datang ke dunia ini. Mengapa dia perlu datang ke dunia ini? Yaitu untuk apa? Sama digunakan juga kata agorazo. Yaitu untuk apa? Membeli, membayar, menebus manusia berdosa. Supaya dipindahkan dari pasar itu, dari pasar dosa itu, yang tadinya membawa kepada dalam kegelapan, yang tadinya membawa kepada maut, dipindahkan. Dipindahkan. Dipindahkan kemana? Dikeluarkan dari kegelapan, dibawa kepada terang yang ajaib. Katakan juga itu di kitab 1 Petrus ya. Jadi dikeluarkan dari pasar dosa dengan cara apa? Yaitu dibeli, dibayar. Dengan apa membayarnya? Dengan darahnya yang mahal. Ditebus ya, dengan darah yang mahal, ditebus. Tapi sekali lagi jangan sampai ditebus dari siapa? Dari setan, bukan. Ya, dibawa keluar. Ya, dikeluarkan. Ya, dikeluarkan. Dibawa kepada komunitas ke komunitas orang-orang percaya kepada Kristus. Ya, dari kegelapan dikeluarkan kepada terang yang ajaib. Menjadi miliknya Tuhan. Jadi makanya orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya itu bukan lagi milik manusia, bukan lagi milik diri kita sendiri, tapi sudah menjadi milik Kristus, sudah menjadi miliknya Tuhan. Karena sudah dibeli dengan darah yang mahal, tidak ada hutang. Makanya dari kata agorazo itu ada dikatakan, kita perhatikan ya. Jadi berarti pemberian suatu harga yang setimpal dengan dosa manusia agar mereka bisa ditebus, dan ini dapat dilakukan dengan apa? Dengan darah Yesus bagi Allah ya. Nah, oke, dari kita perhatikan di sini ada istilah yang kedua disebut dengan ex agorazo. Kalau tadi kan pengertian dibeli, dibayar, ditebus,
agorazo. Lalu ada kata X. Kita sudah tahu pengertian X itu apa. Ya, berarti biasanya keluar. Ya, keluar. Yang berarti dibeli atau keluar. Keluar dari mana? Ya, keluar dari pasar dosa. Dari komunitas dosa. Nah, itu ya. Misalnya tadi laki-laki pendosa, lapendos, atau pependos, ya, perempuan pendosa. Nah, sekarang dikeluarkan dari situ. Nah, dikeluarkan dari situ. Arti teologisnya apa? Dibeli, keluar atau dipindahkan dari pasar dosa. Dipindahkan. Siapa yang mengerjakan, siapa yang melakukannya adalah Yesus Kristus dengan kematiannya di kayu salib. Ya, menyerahkan tubuhnya, mengorbankan darahnya, mencurahkan darahnya. Nah, jadi artinya kata ini adalah kematian Kristus bukan saja memindahkan manusia dari pasar dosa, tapi juga agar manusia yang beriman diberi jaminan penuh. Jaminan penuh dan tak akan pernah ingin kembali lagi ke dalam belenggu dan hukum dosa. Seperti tadi, kemarin katakan barang yang sudah kita beli dari pasar, dari toko, kita bawa ke rumah, dan tidak mungkin lagi barang itu kita kembalikan atau dikembalikan ke toko. Karena kita sudah beli gitu kan. Atau barang itu sendiri tanpa kita kembalikan baru pindah. Tidak mungkin gitu. Ya, tidak mungkin. Nah, makanya gini, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dari pasar dosa tidak kembali lagi ke pasar itu. Tidak. Nah, jadi tidak akan pernah atau tidak lagi dikatakan nanti akan memperoleh hukuman akibat dosa. Sudah ditebus. Ditebus dari mana? Dari dosa yang mendatangkan maut itu. Sudah ditebus. Oke, ini yang kita pahami. Nah, tapi masih bisa nggak orang yang sudah percaya kepada Kristus berbuat dosa? Bisa, dapat, berpotensi. Saya tidak perlu jelaskan itu lagi. Saya sudah jelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Masih punya potensi berbuat dosa, tetapi ada solusinya, jalan keluarnya. Dia akan peka dan sadar akan perbuatan dosa itu. Dia harus datang mengaku dosa di depan Tuhan dan berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi. Dia harus bertobat, gitu ya. Terus jangan sampai terus-menerus berbuat dosa. Pasti ingat ya, kalau terus-menerus berbuat dosa, maka Tuhan katakan Tuhan akan hajar, Tuhan akan tegur, Tuhan akan hajar. Wahyu 3:19 ya. Oke, nah itu. Tadi pernah saya berikan satu perumpamaan ya, yaitu seorang bapak punya kerbau, ya punya warna kebule-bulean gitu ya, itu. Ya. Sudah dicuci, dibersihkan dengan pakai sampo dan yang lain, kembali lagi ke lumpur. Ya. Kalau misalnya dikatakan seperti apa ya tuh, B2, nah lebih agak kasar lagi kan begitu kan? Ya, sebersih-bersihnya kita mandikan di pinahan itu, kalau orang Batak bilang pinahan di kandangnya, lalu dikeluarkan, tetap aja dia kembali ke lumpur. Ya, manusia seharusnya tidak seperti itu. Kalau sudah disucikan, dikuduskan oleh Tuhan, ditebus, diampuni oleh Tuhan, harusnya jangan kembali lagi kepada lumpur dosa. Ya, tidak boleh. Ya, karena sudah dikeluarkan dari lumpur dosa, jangan kembali lagi ke lumpur dosa. Oke. Yang berkaitan dengan agorazo, ex agorazo, ada hasilnya. Jadi hasilnya apa? Yaitu disebut dengan lutro. Lutro. Jadi ini harus bisa dijelaskan oleh mahasiswa ya. Kalau di kelas reguler, saya suruh diulang-ulang. Apa itu agorazo, apa itu ex agorazo, apa itu lutro. Ya. Lutro itu hasil dari ex agorazo. Hasilnya apa? Inilah istilah yang ketiga dalam bahasa Yunani yang artinya membebaskan atau melepaskan. Dari mana? Dari belenggu dosa. Dan disuruh pergi sebagai orang merdeka. Nah, makanya kata merdeka itu berarti bebas. Sudah dibebaskan dari hukuman dosa, dari akibat dosa. Maka disuruh pergi. Ya, pergi dalam arti sudah dilepaskan, sudah dibebaskan. Itulah hasilnya. Itu disebut dengan lutro.
Ya, lutro, yaitu kemerdekaan atau kebebasan atau kelepasan. Maka Tuhan katakan, dosamu telah diampuni, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Itu kepada seorang wanita. Dan sampai hari ini juga Tuhan berkata kepada kita begitu. Dosamu telah diampuni, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Ya, engkau sudah menjadi orang merdeka. Maka dikatakan oleh Galatia dan juga dikatakan dalam kitab Yohanes, jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Ya, Yohanes katakan demikian, Paulus juga katakan demikian dalam Galatia. Ya, engkau adalah orang yang sudah merdekakan, jangan kamu menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk apa? Berbuat dosa. Ya, berbuat dosa. Oke. Ya, jadi kata tebusan di sini berarti membebaskan dari ikatan dosa. Sebenarnya gitu. Berarti sebelumnya kita, sebelum percaya kepada Kristus, kita itu ada dalam suatu ikatan. Ikatan dosa, terikat dengan dosa. Atau bisa juga dikatakan yang bertahta dalam kehidupan kita itu adalah ya keinginan daging, keinginan dunia, keinginan setan. Berarti itu dosa. Diikat, dibelenggu. Manusia tidak dapat keluar dari belenggu itu. Manusia tidak dapat keluar dari ikatan itu, melepaskan ikatan itu. Tidak bisa dengan cara apapun. Tapi siapa yang melepaskannya? Siapa yang melepaskan dari ikatan itu? Hanya Yesus. Ya, hanya Tuhan. Itu, ya. Baik. Ada konsep pemuasan. Dan ini mungkin nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Kita harus selesaikan sampai 12 konsep ya, karena ini sudah jam 7 lewat. Masih ada 15 menit ya. Kan ke setengah 8 selesainya. Setengah 8. Kita selesaikan satu lagi deh, satu lagi ya. Kita selesaikan satu lagi. Oke, salah satu lagi tentang